Iya Bu, saya merasa mereka sudah bekerja keras menyekolahkan saya. Saya takut kalau nanti saya gagal, mereka kecewa sama saya. Jadi saat pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? Saya jadi takut, sedih, dan sering kepikiran terus. Bahkan sebelum belajar pun, saya sudah merasa tidak akan bisa. Dampaknya ke kegiatan belajar kamu bagaimana? Jadi saya sering sulit fokus. Kadang buku sudah saya buka, tapi malah saya tutup lagi karena merasa percuma. Akhirnya tugas juga sering terlambat. Selain belajar, apakah ada hal lain yang terdampak? Ada Ibu, saya jadi sering menyalahkan diri sendiri, kadang sampai menangis sendirian. Rasanya saya tidak cukup pintar untuk memenuhi harapan orang tua saya. Terima kasih ya Hilya sudah mau bercerita. Tidak semua orang berani untuk menyampaikan perasaannya. Iya Ibu, soalnya saya selama ini cuma dipendam sendiri. Apakah rasa cemas itu juga berpengaruh pada ibadahmu? Iya Ibu, saya tetap sholat, tapi sering tidak fokus. Waktu berdoa juga, yang saya pikirkan tuh tetap soal nilai. Jadi hati saya rasanya tidak setenang dulu. Tadi kamu bilang sering menyalahkan diri sendiri. Biasanya apa yang terlintas di pikiranmu saat nilai kamu turun? Saya langsung berpikir kalau saya bodoh Bu, dan rasanya saya tidak akan bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kamu langsung menyimpulkan kalau diri kamu gak mampu ya? Iya Bu, saya juga takut orang tua menganggap saya tidak sungguh-sungguh belajar. Waktu pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya jadi malas belajar Bu, karena saya merasa percuma, karena hasilnya pasti tetap jelek. Jadi rasa cemas itu justru membuatmu semakin sulit belajar ya? Ya Ibu, semakin saya cemas, semakin saya susah fokus, dan akhirnya nilai saya juga tidak membaik. Menurutmu pikiran saya bodoh itu dugaan atau fakta? Kalau dipikir lagi, mungkin cuma dugaan ya Bu. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Karena sebenarnya saya juga pernah mendapat nilai yang bagus. Guru saya juga pernah bilang kalau saya punya kemampuan. Cuman sekarang saya terlalu fokus sama nilai yang lagi turun. Kamu masih ingat ayat yang berbunyi ini? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Menurutmu apa makna ayat itu untuk keadaan sekarang? Saya merasa Allah pasti tahu kemampuan saya. Berarti ujian ini bukan untuk menjatuhkan saya, tapi untuk membuat saya belajar dan menjadi lebih baik lagi. Setelah mengingat ayat itu, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa selama ini saya terlalu fokus sama ketakutan saya sendiri. Padahal saya masih punya loh kesempatan untuk berusaha. Ada lagi? Saya juga belum tentu gagal masuk perguruan tinggi. Selama saya terus berusaha dan berdoa, pasti ada kesempatan kan? Bagaimana setelah kamu mengatakan itu? Rasanya lebih tenang Bu. Beban juga tidak seberat yang sebelumnya. Menurutmu apa yang berubah? Dari cara saya memandang diri saya sendiri, dan selama ini saya terlalu cepat menganggap diri saya gagal, padahal belum tentu kayak gitu.
Jadi yang membuatmu semakin cemas bukan hanya nilai, tapi juga cara kamu menafsirkan keadaan itu. Ya Bu, saya baru menyadarinya sekarang. Setelah kita berbincang hari ini, menurutmu apa yang bisa mulai kamu lakukan? Saya ingin mulai mengatur jadwal belajar lagi Bu. Saya juga mau berhenti menunda-nunda belajar karena rasa takut. Baik, selain itu, Kalau nanti nilai saya kurang bagus, saya akan berusaha untuk tidak langsung menyalahkan diri saya sendiri. Saya juga ingin mengingat kalau satu nilai bukan penentu masa depan saya. bagus. Ada lagi yang mau kamu usahakan? Saya ingin lebih menjaga saat dengan waktu, berdoa sebelum belajar, dan mengingat bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Semoga saya bisa lebih tenang diri. Insya Allah, sebagai latihan, bagaimana kalau selama 1 minggu ke depan setiap kali pikiran negatif muncul, kamu catat situasinya, pikirkan yang muncul, lalu coba ubah menjadi pikiran yang lebih realistis seperti apa yang kita bahas hari ini. Baik Bu, saya akan mencobanya. Insya Allah itu bisa membantumu lebih mengenali cara berpikirmu. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya ya. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang sudah kamu pelajari dari hari ini? Saya belajar kalau selama ini saya terlalu cepat menganggap diri saya gagal. Ternyata yang membuat saya semakin cemas bukan cuma nilai, tapi juga cara saya berpikir. Dan sekarang saya ingin lebih fokus pada usaha dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih ya Hilya sudah mau terbuka hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa kamu terapkan ya. Terima kasih juga Bu, saya merasa lebih lega setelah bercerita. Sama-sama. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum.